Puji Tuhan untuk kehadirannya walaupun hujan. Tapi karena cinta Bapak Ibu Saudara buat Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara menerobos hujan datang di tempat ini. Dan itu namanya pengorbanan. Dan setiap pengorbanan tetap ada upah, ada hadiah, ada berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan judul khotbah ini, jangan hidup sebagai setru salib Kristus. Kita sama-sama boleh bilang, jangan hidup sebagai setru salib Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Rasul Paulus menulis surat ini khusus untuk jemaat di Filipi, Rasul Paulus saat itu berada di dalam penjara. Jadi dalam penjara Rasul Paulus menulis surat ini untuk meminta kepada jemaat Filipi supaya jemaat ini mencontohi, mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Dan juga teladan dari orang-orang yang hidupnya sama seperti Rasul Paulus. Jadi ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekalipun di penjara punya banyak pergumulan, tetapi dia masih mengingatkan jemaat ini supaya mereka tetap mengikuti teladannya, mengikuti pola hidupnya. Dan juga orang-orang lain yang hidup seperti Rasul Paulus. Karena dia berkata, mengapa dia katakan demikian? Karena ada banyak orang yang menjadi setru salib Kristus. Arti lain dari setru ialah musuh pribadi. Artinya orang itu secara pribadi menjadi musuh salib Kristus. Jadi dia menjadi musuh untuk salib Kristus. Dia seteru, dia musuh. Paulus ingatkan mereka, saudara, karena ada banyak orang hidup seperti begitu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang pakai aksesoris. Kita lihat banyak yang mereka pakai salib Yesus, tanda salib, entah di kalung ada tanda salib di situ. Juga anting-anting kita lihat ada juga salib di situ, atau cincin juga ada tanda salib, atau gelang juga ada di situ salib, dan gambar-gambar salib lainnya yang mungkin Bapak Ibu Saudara taruh di rumah. Ada kayu 2 potong ditaruh sebagai salib, ditaruh Bapak Ibu Saudara punya rumah. Tetapi mereka sebenarnya tidak mengerti apa salib itu. Kadang salib tergantung di rumah kita, tapi kita lagi tidak suka sama tetangga. Kita lagi membenci tetangga. Kadang kita pakai salib di leher kita, tapi kita lagi membenci orang itu. Kita lagi bermusuhan dengan orang itu, tapi kita pakai salib. Jadi hidup mereka ini berlawanan dengan salib itu sendiri. Mereka memakai tanda salib, tetapi mereka tidak mengerti arti salib. Dan hidup mereka itu berlawanan dengan salib itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sangat prihatin dengan banyak orang yang hidupnya itu menjadi setru, menjadi musuh, menentang salib itu, lawan salib itu. Nah di dalam jemaat Filipi Bapak Ibu Saudara, jemaat ini kan tadinya baik, diajar dengan firman Tuhan. Mereka dididik dengan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam jemaat Filipi ini ada kelompok-kelompok orang yang hidupnya berlawanan dengan salib Kristus. Hidup mereka tidak selaras dengan salib Kristus. Sikap mereka, gaya hidup mereka, konsep hidup mereka, nilai dan tujuan mereka bertentangan dengan salib Kristus. Jadi firman Tuhan ini merupakan nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Dan juga untuk kita semua yang ada di pagi hari ini. Jadi kita lihat jemaat Filipi ini jemaat sudah percaya Tuhan. Mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia. Mereka diajar dan dididik dengan baik dengan firman Tuhan. Tapi kehidupan mereka itu jadi rusak. Mereka punya kehidupan jadi rusak. Kehidupan mereka jadi hancur Bapak Ibu Saudara. Karena apa Saudara? Karena pergaulan mereka dengan orang-orang luar yang tidak percaya kepada Kristus
dan menjadi setru atau musuh salib Kristus. Jadi jemaat Filipi mengikuti teladan buruk yang diberikan oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus. Tadinya mereka jemaat yang baik, mereka jemaat yang setia, mereka lakukan firman Tuhan. Tetapi ketika mereka bergaul dengan orang-orang luar yang membenci salib Kristus, yang membenci Yesus, yang menentang firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan, kehidupan mereka itu hancur. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi orang-orang ini sudah baik saudara, percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus. Akhirnya mereka menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya dan memusuhi salib Kristus. Jadi Paulus bilang banyak orang hidup sebagai setru atau musuh salib Kristus. Saudara, banyak orang itu bukan yang di luar, tetapi dalam gereja yang sudah ajar. Mereka bergaul dan pergaulan buruk ini membuat mereka rusak. Jadi Paulus bilang, kamu jemaat Filipi tadinya bagus, beriman. Tetapi kamu sudah rusak. Kehidupan kamu sudah rusak karena pergaulanmu dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan Allah. Orang-orang menentang Injil, menentang kebenaran. Maka benarlah apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 13. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda anak Tuhan, Anda bergaul salah, kehidupan orang berdosa itu akan menguasai Anda. Transfer daripada roh jahat itu sangat kuat saudara. Anda berkata saya sudah selesai dengan minum mabuk, saya tidak akan minum mabuk. Tapi ketika Anda punya teman datang ajak Anda karena Anda dulu mungkin teman dengan mereka. Lalu lama-lama akhirnya Anda terperosok masuk dalam kehidupan yang menentang Tuhan dan firman-Nya. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 17, Paulus berkata ikuti teladanku. Hai jemaat Filipi, kamu sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kamu sudah disucikan, kamu sudah didamaikan dengan Allah. Kenapa kamu menjadi musuh Kristus? Kenapa kamu lawan Yesus? Kenapa kamu lawan firman Tuhan? Ikuti teladanku. Lihat contoh hidupku, lihat perjuanganku, lihat ceri lelahku, lihat pengajaran yang aku ajarkan untuk kamu. Ikuti. Lihat itu orang-orang yang mengikuti aku, hidup dalam kebenaran. Supaya kamu juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan model. Kita semua membutuhkan model sebagai panutan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Jadi bahasa gaulnya kita butuh idola. Kita butuh idol. Amin. Yang bisa menginspirasi kehidupan kita, betul? Halo? Tetapi Anda harus hati-hati, jangan sampai model, idola atau idol. Yang Anda idolakan itu adalah orang jahat, orang yang karakternya buruk, orang yang tidak percaya Kristus, yang memusuhi salib Kristus. Ini bencana, ini malapetaka bagi pertumbuhan rohani Anda. Betul Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak Anda kecewa dengan orang yang Anda idolakan? Oh saya idola orang ini, tapi ketika orang itu gagal, Anda juga gagal. Oh saya idola orang ini, saya punya fans berat untuk orang ini. Hati-hati saudara, karena fans berat Anda itu akan jatuh dan gagal dan Anda akan kecewa. Anda mau fans dengan Tuhan Allah. Amin. Jangan Anda fans dengan seseorang, itu tidak betul. Karena Anda tidak tahu saat kalau dia jatuh Anda akan kecewa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ahli psikologi perkembangan mengatakan, untuk hidup sukses, carilah beberapa orang yang bisa Anda jadikan model bagi hidup Anda. Dan kemudian ikutilah langkah-langkah kehidupan mereka untuk mencapai sukses. Nasihat saya, banyak orang sukses di muka bumi ini, amin saudara. Banyak orang berhasil di muka bumi ini, amin. Tetapi carilah orang sukses yang takut Tuhan Allah. Orang berhasil yang takut Tuhan Allah. Yang tidak bermusuhan dengan salib Kristus. Cari orang-orang sukses yang takut Tuhan. Cari orang-orang sukses yang mengasihi Tuhan. Cari orang-orang sukses yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Contohi hidup mereka. Seperti yang Paulus katakan, ikuti teladanku. Karena dia telah menunjukkan model patron. Dia telah menunjukkan bahwa dia sebagai idol yang baik. Sebagai idola yang baik. Dia berjuang, dia kerja keras dan tidak pernah kenal lelah. Dia hidup dalam kebenaran. Jadi kalau Anda mau cari orang untuk sukses, Anda perlu belajar orang sukses, betul. Supaya Anda sukses. Tetapi carilah orang-orang sukses yang takut Tuhan Allah.
Jangan sukses karena ambil kekayaan dengan cara salah. Jabatan-jabatan dengan cara salah. Supaya membuat dia sukses. Carilah orang-orang takut Tuhan Allah. Bergaul dengan orang-orang takut Tuhan Allah. Keberhasilan, kesuksesan Anda akan dapatkan. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sudahkah Bapak Ibu sebagai orang tua, ini khusus untuk orang tua. Sudahkah Bapak Ibu sebagai orang tua sudah menjadi model, panutan di rumah bagi anak-anak? Bapak Ibu tidak perlu tanya, jawab pertanyaan saya. Kalau belum jadi model, pola anutan, lakukanlah. Karena anak-anak Anda di rumah membutuhkan seorang bapak atau ibu yang menjadi pola anutan. Yang menjadi model. Kalau Bapak Ibu mabuk-mabukan, anak-anak tetap mabuk-mabukan. Kalau Bapak Ibu nonton film porno, anak-anak akan ikut film porno. Karena itu model, patron yang Bapak Ibu Saudara buat. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu suka memaki anak-anak, itu model yang ditunjukkan, model yang buruk. Nanti anak-anak ikuti juga, maki, sumpah. Betul Bapak Ibu? Saya punya seorang anggota komsel berkata, Mama, aneh lihat orang anak-anak SMP, satu anak SMP, dia isap rokok tuh perempuan. Jam sekolah dia keluar yang pakaian seragam, minum rokok. Bahkan kalau mereka berpacaran yang pakaian seragam, mereka tidak malu-malu berciuman di situ. Bermesraan di situ. Jadi contoh orang tua yang baik di rumah, hiduplah jadi contoh. Pertanyaan saya yang kedua, sudahkah Anda sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan yang melayani di rumah Tuhan, sudahkah memberikan model, panutan yang baik sesuai firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda, mungkin di tempat pekerjaan Anda, mungkin di sekolah, di kampus, dan lingkungan tempat tinggal Anda? Sudah jadi pola anutan atau belum? Model. Pertanyaan saya yang ketiga, bagi Anda yang sudah mengenal kebenaran, apakah Anda masih tetap hidup dalam kebenaran? Ataukah Anda kembali lagi bercokol dalam kehidupan berdosa? Kalau Anda sudah tahu kebenaran, sudah terima Yesus, kemudian tunjukkan Anda punya pertobatan dengan janji baptis, Anda doakan pelepasan, masihkah Anda kembali kepada kehidupan yang berdosa? Kalau Anda masih kembali, saya mau bilang, dengar firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka yang cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dan Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya. Kalau Anda sudah doakan, dilepaskan dari hidup persinahan Anda, kenajisan Anda, minum mabuk, judi, jangan Anda kembali. Anda itu seperti anjing kembali ke muntahnya, minta maaf. Anda ulangi kesalahan yang sama. Bukankah Anda sudah didoakan terlepas, Anda balik lagi? Anda adalah setru Kristus, salib Kristus. Anda menentang firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Amin anak muda. Berapa banyak anak muda di sini bisa angkat tangan? Bisa turunkan tangan. Jangan kembali seperti anjing ke muntahnya. Muntah itu sesuatu yang sudah dimuntahkan, yang najis dan kotor. Jangan kembali kepada kehidupan yang demikian. Ingatlah karya pengorbanan Yesus di kayu salib, membuat Anda dan saya diselamatkan. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Sebab itu hargai salib Kristus, dan bukan menjadi setru atau musuh salib Kristus. Di salib Kristus itulah kita menerima pengampunan. Di salib Kristus itulah kita diselamatkan. Jadi hargailah salib Kristus. Karena disitulah dosa kita, hidup kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata, Mama ini bukan perjamuan kudus. Saya juga pikir kenapa sih firman Tuhan ini cocok untuk perjamuan kudus. Tapi Tuhan bilang akan. Yang kita dengar itu jelas. Paulus menangis, menjunjukkan air mata. Karena banyak orang hidup sebagai setru salib Kristus. Jadi saya cari setru salib Kristus di belakang. Saya harap Bapak Ibu saudara terima firman yang sukacita. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ayat 18 berkata, dari Filipi tadi 3, ayat 18 berkata,
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula. Kerap kali saudara. Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu jemaat Filipi. Hei jemaat Filipi, aku sudah berulang-ulang kasih tahu kamu. Bukan satu kali, sudah kerap kali, sudah ulang-ulang, sudah sering. Aku beritakan kepada kamu. Artinya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi ajaran yang saya anggap penting untuk kamu. Jadi saya sudah bilang ini ulang-ulang. Jangan hidup menentang Tuhan dan firman-Nya. Jangan bermusuhan dengan salib Kristus. Makanya seperti itu. Betul saudara? Jadi Rasul Paulus itu tidak bosan-bosan untuk kasih tahu jemaat ini, untuk berkhotbah bagi jemaat ini, ulang-ulang jemaatnya dikasih tahu, dan Paulus sendiri sebagai hamba Tuhan tidak merasa bosan karena itu hal penting. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih, itulah sebabnya Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan tidak boleh bosan-bosan pada waktu diperingatkan. Anda tidak boleh tersinggung, Anda tidak boleh marah, Anda tidak boleh jengkel di hati Anda pada waktu mendengar firman Tuhan yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Kalau Anda menentangnya, kalau Anda membencinya, kalau Anda tersinggung, saya mau katakan itu adalah sikap seorang yang sombong. Katakan sombong. Katakan sombong. Karena Anda tidak mau mendengar. Paulus bilang kerap kali, ulang-ulang aku kasih tahu kamu. Karena ini penting bagi pertumbuhan rohanimu. Aku akan pergi, tapi aku menasihati kamu, ini penting bagi pertumbuhan hidupmu, bagi rohanimu, bukan sekarang, tapi nanti kekekalan. Aku takut kalau aku beritakan Injil, aku sudah dipenjara, lalu kamu hidup kacau balau, lalu sia-sialah perjuangan saya. Bapak Ibu Saudara, ayat 18 dia berkata, aku menangis, ya, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai setru. Bapak Ibu, mengapa Paulus itu menangis? Mengapa Rasul Paulus menangis? Karena orang-orang itu memiliki hidup dalam dosa. Mereka memilih hidup berdosa. Mereka jatuhkan pilihan mereka untuk hidup berdosa. Walaupun sudah dinasihati berulang-ulang kali. Mereka jatuhkan pilihan. Paulus bilang terus ulang-ulang. Ulang-ulang terus. Tapi aku memilih hidup berdosa. Seperti gitu. Bilang sampai mulut lelah, tapi pilihanku jatuh untuk hidup berdosa. Itulah sebabnya Paulus menangis. Aku menulis ini sambil mencucurkan air mata. Karena aku bilang, kamu tidak mau dengar. Itu yang ada sama di hati kami. Ulang-ulang bilang saudara. Ulang-ulang nasihati kamu anak muda. Ulang-ulang. Tapi kamu tidak mau dengar. Kamu jatuhkan pilihanmu hidup berdosa. Gembala-gembala komsel menasihati Anda. Ulang-ulang bilang. Dari baik sampai tertawa. Sampai hati sakit. Sampai ingin lari. Tapi balik layani Anda. Itulah sebabnya anggota-anggota komsel yang tidak berubah. Dengar. Itu gembala-gembala komsel pun hati menangis. Saudara saya buang air mata jatuh. Tapi di hati ada tangisan. Kenapa Anda memilih hidup berdosa? Kenapa Anda memilih kembali ke kubangan? Kenapa Anda memilih kembali ke muntah sesuatu yang najis dan kotor? Makanya dia bilang, aku menulis kepada kamu sambil mencucurkan air mata. Aku menangis. Bagi saya, seperti Paulus, bilang-bilang sedengah, kasih tinggal. Tapi Paulus tidak. Saya selalu hibur semua staf pastorali bahwa kalau bilang-bilang nonsen dengar, kasih tinggal dong. Biarkan dorang maju terus karena di depan sana ada banyak orang yang butuh Tuhan. Kalau kamu putar-putar dan menghabiskan banyak air mata, lalu siapa mau piba orang-orang di sana? Sudah bilang. Tapi kalau mereka memilih hidup berdosa, biarkan mereka, lepaskan mereka. Amin. Amin Bapak Ibu, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala komsel, melayani tidak gampang. Tetapi Anda terpanggil sebagai hamba Tuhan. Jadi
Lakukanlah ulang. Sekalipun mereka tidak mau berubah, lakukan tugasmu. Lakukan dengan baik, lakukan dengan tulus. Mengapa Paulus menangis? Yang kedua saya catat, karena orang-orang yang hidup dalam dosa itu sangat banyak. Kita pikir orang yang hidup berdosa lah, ternyata kita cek, wow, jemaat hidup berdosa paling banyak. Itu yang buat dia menangis. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus menangis? Karena akhir hidup orang berdosa, yang hidup sebagai setru salib Kristus, yang menentang firman, yang memusuhi Tuhan dan firman-Nya, adalah kebinasaan. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Orang lihat mereka di gereja bagus, rutin ke gereja, tapi kehidupan hidup berdosa, memilih hidup berdosa, itu yang membuat mereka binasa. Hei Bapak Ibu Saudara, dengar. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan disampaikan ulang-ulang, itu tandanya Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak mau Bapak Ibu menderita. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa arti salib Kristus? Supaya kalau Bapak Ibu pakai aksesoris salib, atau gambar-gambar salib ditaruh di rumah, bisa tahu apa arti salib. Apa arti salib Kristus? Yang pertama pengorbanan, katakan pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16 kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi salib Kristus berbicara tentang pengorbanan. Tentang cinta Allah. Tentang kasih Allah. Tentang kepedulian Allah. Tentang pengorbanan Allah. Tentang pemberian Allah. Jadi arti salib itu pengorbanan saudara. Yang pertama. Salib adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia, kepada Bapak Ibu Saudara saya. Jadi orang-orang menjadi setru salib Kristus tidak akan pernah bicara tentang kasih. Mereka akan berbicara untuk rugi. Kalau pergi gereja itu untung apa ya? Kalau pergi doa di gereja, aduh beta rugi, beta harus bikin usaha bisnis, beta harus pergi show, fashion show, beta harus pergi jalan-jalan, depresi. Doa itu kan menjenuhkan. Bagi beta tidak ada guna. Doa itu kan duduk terus memuji Tuhan. Aduh, janganlah. Itu orang-orang yang menjadi setru salib Kristus yang dong saya pernah bicara tentang kasih. Saya pernah, karena dong benci akang. Mereka juga cuma berbicara manfaat saya pergi gereja tuh. Kalau manfaat pergi, kalau saya manfaat saya pergi. Kasih per Tuhan itu rugi. Jadi no. Saya akan kasih. Arti salib Kristus, pengorbanan. Yang kedua, arti salib Kristus artinya pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara lihat, salib itu adalah bukti Allah berdamai dengan manusia. Seharusnya saudara dan saya tempatnya neraka. Seharusnya Bapak Ibu saudara dan saya murka Allah jatuh supaya kita binasa. Tapi salib itu mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah Bapa di surga. Amin. Yang ketiga, apa arti salib Kristus? Itu berbicara tentang penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikutinya. Jadi kalau bicara salib itu penderitaan. Baik penderitaan jasmani maupun juga penderitaan batin. Amin. Itu salib, kita akan menderita. Orang ejek kita, orang hina kita, orang permalukan kita. Orang bisa pukul kita. Atau lempar rumah kita karena kita beribadah kepada Tuhan. Rumah dijadikan komsel. Orang sindir kita. Orang bicara buruk tentang kita. Tapi saudara ingat, arti daripada salib itu penderitaan. Yang berikut keempat, arti dari salib itu pengampunan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Katakan amin. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi salib berbicara tentang pengampunan dosa. Amin. Dan pengampunan dosa berbicara tentang penginjilan.
Supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus dapat percaya Yesus karena disalib ada pengampunan. Jadi sekali lagi di tempat ini terima kasih untuk tim perebut kota. Anda telah merebut kota ini, amin. Dengan doa-doa Anda. Dengan penginjilan-penginjilan Anda. Sehingga orang-orang yang hidup berdosa mendapat pengampunan Tuhan dan percaya kepada Kristus. Di salib ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus katakan kepada dunia luar, hidupmu berdosa, hidupmu hancur dan akhir hidupmu adalah neraka. Mari datang, ada seorang pribadi yang mengasihi Anda, yang bisa membebaskan Anda dari hukuman dosa ini, dari kehidupan Anda yang minum mabuk, judi, berzina, homoseks, lesbian, atau dosa-dosa seks bebas, aborsi. Mari, ada satu pribadi yang bisa mengampunimu, Yesus Kristus Tuhan. Karena di salib ada pengampunan. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, apa arti salib? Kerendahan hati. Filipi 2 ayat 8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kekasih, salib berbicara tentang kerendahan hati. Yesus rela meninggalkan statusnya. Saudara, Yesus itu Allah. Tinggalkan tahta, mahkota, surga yang mulia, datang ke sini. Amin Bapak Ibu. Amin. Lepaskan statusnya. Jadi kalau Anda punya status apa, jabatan apa, mari saya mau bilang, jangan karena jabatan Anda menentang salib Kristus. Amin. Amin. Jabatan yang sudah dapat di kantor-kantor itu Tuhan Allah kasih untuk Anda. Kalau Tuhan Allah tidak kasih napas, Anda tidak bisa hidup. Dan kalau Tuhan Allah tidak kasih kekuatan, Anda tidak bisa bekerja. Jadi yang Anda dapatkan, jabatan, kedudukan, itu semua datang dari Tuhan. Tuhan kasih Anda kekuatan untuk bekerja. Betul, untuk dapatkan berkat itu punya Tuhan. Oh, betul, di kepala kantor, kepala dinas, kepala seksi, orang kaya, no, mau pelayanan, penginjil. Aduh, apalagi di mana sana tuh, di Mamasin, siapa di Mamasin banyak di Ambon ini di gereja nih, di Mamasin, itu di apa tuh lah, Melatunan. Kampung-kampung sana dekat ora. Saya mau penginjilan di situ. Beta tidak pernah kenal kotor. Kuku panjang, ku teks pono di tangan kiri, tangan kanan, kaki. Gelang-gelang ada di kaki. Di hidung juga ada. Bagaimana mungkin ya penginjilan? Halo. Rambutku baru dikriwil-kriwil. Ya tadi pagi lagi kriwil rambut biar saya cantik sedikit. Rambutku harus dikasih lurus. Harus mobil yang bagus ya. Karena saya tidak biasa begini, saya AC full AC. Kalau boleh ada ruang karaoke dalam itu supaya penginjilan ada karaoke. Hei saudara, Tuhan Allah lepaskan statusnya. Amin. Lah katong ini apa? Katong kepala geng, kepala kejahatan. Amin. Saudara tidak akui, memang katong kejahatan. Atau semua orang berdosa. Lah ketemu bangga apa nih? Amin. Siapa yang bisa berdiri bangga di sini? Betul lebih dari Tuhan Allah. Saudara belum berjalan lah, malaikat sudah tampar saudara. Malaikat bilang duduk sana, jangan omong kosong. Iya lucu saja saudara. Jadi saudara bisa bayangkan Allah tinggalkan mahkotanya, kemuliaannya, statusnya sebagai Allah datang hanya karena cinta, hanya karena kasihnya. Lalu kenapa kau yang lepas jubah kemuliaan, jubah putih ini lebih banyak cari orang. Tolong orang, amin. Setiap kali Anda, Bapak Gembala khotbah, setiap kali Anda punya mahkota di kepala, Anda tidak perlu dengan orang. Anda akan berjalan topuk dada. Lihat mahkota di betapung kepala. Lihat mahkota di betapung kepala nih. Lihat. Setiap kali ada mahkota, itu kesombongan, kebanggaan pribadi. Mahkota Bapak bilang mahkota itu lempar akang. Selama Anda pegang mahkota, jabatan, kedudukan Anda, uang Anda. Karena Anda berhasil, Tuhan Allah bilang pindah sana saya kenal OC. Amin saudara. Mahkota kebanggaan, kesombongan karena kita pegang, kita punya.
Apa status kita? Tuhan bilang lempar akang supaya Anda bisa melayani aku dengan baik. Jangan tepuk dada saudara. Amin. Itulah arti salib. Jadi kenapa Anda membenci salib? Kenapa Anda memusuhinya? Kenapa Anda melawannya dan menjadi persaingan dengan Tuhan? Halo? Di salib itu ada pengorbanan. Ada cinta di sana. Dan karena cinta itu saudara dan saya diselamatkan. Di salib itu ada perdamaian. Allah mendamaikan kita dengan Bapaknya melalui Yesus Kristus yang datang buat kita. Yesus datang damaikan kita dengan Bapa. Di salib itu ada penderitaan. Saudara bisa dengar suara Yesus setelah mau selesai nyawanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak di mana? Kenapa Bapak tinggalkan beta? Di salib itu Tuhan menunjukkan dirinya sebagai orang rendah hati sekalipun dia itu Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya diberkati, amin. Bisa bilang kiri kanan, saya baru tahu arti salib. Yang pakai anti-anti salib padahal tetangga sebelah benci, berjam bikin muka, saya kasih suara. Salib sama-sama di oto tapi berjalan, saya klakson orang. Salib besar-besar saudara taruh di baju saudara. Tapi berjalan tabrak dengan orang. Orang tua berjalan saudara, orang tua di muka, saya storm lagi. Ya, berjalan saja mau dapat orang-orang di jalan mau sudah usia lanjut bukan kasih suara, berjalan terus kan ada salib ada di dada. Taruh salib di hidung lagi. Di testa juga ada salib, tato salib di testa. Pada pikiran kotor. Tapi saya baca sini tidak ada, amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Saya catat ada 3. Yang pertama, orang-orang yang hidup sebagai setru salib Kristus, mereka punya ciri yang pertama, Tuhan mereka adalah perut mereka. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan mereka adalah perut. Bapak Ibu Saudara tahu perut? Semua tahu? Ada yang tidak tahu? Iya, saya percaya kita tahu. Orang-orang yang setru dengan salib Kristus, yang memusuhi salib Kristus, mereka adalah Tuhan mereka adalah perut. Dompun Tuhan itu perut saudara. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi orang-orang ini makan adalah prioritas tertinggi mereka. Mereka makan terus. Sentado makan terus. Harusnya jangan makan kita makan, mereka sayang kunyah terus. Dua mulus yang lalah. Babi kecap sudah datang habis. Tiba-tiba lagi capcay masuk datang lagi. Ikan lagi asam manis masuk makan lagi. Udang telur asin hantam lagi. Sup sirip ikan hantam lagi. Makan terus tak habis-habisnya. Makan terus. Mereka senang dengan kehidupan duniawi. Gaya hidup mereka hanya mau senang dan tidak mau menderita. Ini orang-orang pun Tuhan itu paporo. Bukan berarti orang-orang gemuk itu lalu dan pun Tuhan tidak. Ai itu anak saya yang baik. Iya. Anak saya yang luar biasa. Dia menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak. Jadi salut buat ayah, Ai Salmon. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini dong berjalan. Ya saudara lihat kalau dia sudah pakai sepatu tinggi-tinggi toh, dengan dong punya ini saja. Kayak semua orang di dalam restoran harus menatap mereka. Dengan kuku yang panjang-panjang, dengan rambut yang terurai. Coba saudara perhatikan orang itu. Mereka senang dengan hidup duniawi, gaya hidup dunia, suka senang. Semua menderita. Santai saja mereka. Sepertinya ada orang di muka bumi hanya mereka. Karena dong pun Tuhan cuma ini, poro. Bukan berarti orang kuliner sana sini itu orang tidak juga. Orang kan senang kuliner saudara. Mungkin untuk santai saya kan lagi stres, berjam-jam sudah ronda. Jadi orang-orang ini mereka menghalalkan segala macam cara untuk lakukan kejahatan.
Gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup mereka yang Tuhannya adalah perut atau poro. Mereka tidak peduli dengan orang, saudara. Jadi saudara hati-hati. Arti salib pertama itu pengorbanan. Jadi kalau Anda tidak menentang salib itu, Anda bersahabat dengan salib itu, maka Anda harus berkorban. Anda tidak boleh diri sendiri. Anda tidak boleh hidup untuk keinginan diri saudara sendiri. Anda harus punya hati itu membagi, memberi, memperhatikan orang. Itu Anda bersahabat dengan salib. Amin. Anda bersahabat dengan Tuhan dan firman-Nya. Anda tidak bisa lihat orang susah. Anda harus lepaskan berkat. Anda harus kasih dia uang. Anda harus kasih dia pakaian. Anda harus kasih dia sesuatu. Amin. Itu orang-orang yang bersahabat dengan salib. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang yang hidup berporo sendiri, dia tidak pusing dengan orang. Makanannya sampai basi di dalam rumah. Kue-kue dalam tas itu sampai busuk, sudah cacing-cacing di dalam. Samut-samut di dalam. Tikus sudah itu makan, Anda punya tas baru Anda kaget. Ada kue 1 minggu yang Anda simpan tidak mau makan. Karena ada orang banyak dalam rumah. Anda berpikir mau makan taruh-taruh dalam kamar. Anda lupa tikus makan. Dan samut-samut. Tidak peduli dengan orang. Orang mau begitu saya ada urusan. Sudah kalau saya jalan kemana-mana tetap Tuhan jaga bilang, Leni saya lihat sana. Oh iya Tuhan. Saya sudah tuh, iya. Beta yang akan bilang apa lagi saya minta, iya Tuhan beta tahu yang Tuhan mau bilang per beta. Orang kalau dekat dengan Tuhan dia akan tahu dia bapak tuh mau apa. Cuma tunjuk saja tuh, iya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini orang-orang yang menjadi setru, musuh. Kebenaran. Dong hidup pada pendiri, dong senang, dong bergaya supaya orang lihat kata itu hebat. Amen. Hidup cuma berporo. Dong pun Tuhan itu dong berporo. Tidak peduli dengan orang. Ingat arti salib Kristus. Anda harus memberi. Anda harus berkorban. Anda harus peduli dengan orang. Anda harus mengasihi orang. Sama seperti Bapa di surga. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ayat 19 tadi. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wow. Saudara kalau kita berbicara kemuliaan itu kata dasarnya mulia. Yang merupakan kata sifat yang berarti kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi, kehormatan. Itu. Kedudukan tinggi, pangkat tinggi, martabat dan kehormatan. Kalau orang punya ini dihormati. Orang-orang punya kedudukan selalu dihormati. Punya jabatan atau pangkat tinggi selalu dihormati. Tapi orang-orang yang berseteru dengan Tuhan, mereka punya kemuliaan itu aib mereka. Kalau kita berbicara aib itu sesuatu yang memalukan saudara. Aib adalah sesuatu yang memalukan. Dan orang-orang yang membenci salib Kristus ini, yang menjadi setru salib Kristus ini, mereka punya kebanggaan itu aib mereka. Banyak orang ingin mulia dan dihormati saudara. Makanya orang kerja keras jadi orang kaya supaya dihormati. Orang kerja keras supaya dapat jabatan-jabatan di kantor. Sebab kalau mereka menduduki satu jabatan mereka punya kehormatan. Mereka akan dihormati oleh orang di bawah mereka. Dan semua orang mencarinya saudara. Nah orang-orang yang memusuhi salib Kristus ini. Yang setru dengan salib Kristus. Mereka punya kebanggaan bukan jabatan tinggi, kedudukan tinggi. Tapi aib mereka. Mereka punya aib itu membuat mereka menjadi dihormati, dibanggakan. Seperti wow orang ini hebat ya. Contoh, kalau seseorang datang saya ini biasa dari malam sampai pagi bisa minum Shopee 5 gen. Maka orang-orang di dalam ruang enggak tahu wow. Kok tidak mabuk, tidak santai biasa. Aduh luar biasa ya. Ketompi berguru dulu di orang tua. Ketompi gitu dulu. Jadi aibnya ini dibilang supaya orang-orang menganggap dia sebagai seseorang yang mulia, yang pantas dikagumi. Kemudian muncul seseorang lagi. Saya minum Shopee 5 gen. Beta jago percampur minuman keras. Beta juara campur akang. Tapi di dalam campuran ada Shopee. Yang ada tuh minuman-minuman kelas.
Yang bintang-bintang di Hollywood minum akang. Berarti ini kalah, ini boleh. Jago campur minuman keras, hebat juga. Makanya akang padahal ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada apa lagi? Hitam ke ungu-unguan seperti kemarin itu. Gereja di Laodikia punya baju wall itu. Sehebat lagi iyo. Makanya kalau kita campur semua itu Katolik akang baru ada lagu. Aduh tuh hari. Nanti kalau pergi gereja mau tepuk tangan cuma berdiri. Tak terbayang kebesaranmu. Tapi kalau lihat minuman itu yang sudah mengkilat merah, muda, kuning, hijau. Mulai lagu kaki bagatal kaskadu. Mulai garus sana garus sini. Itu dia. Seperti kaki ini tertado. Mesti akan cakadidi begitu. Kesana kemari. Karena itu pengaruh yang campur-campur tadi itu. Saya percaya di sini tidak ada amin. Lain datang lagi beta. Jago baku pukul. Di kuda mati yang ada orang jago sama dengan beta. Hebat basar-basar lah. Benong kepala-kepala kantor dong lawan beta. Saya bisa tak baku pukul lo mati di bawah. Lalu saya sepukul berapa orang mati. Belum ada. Tadi saya bilang mati. Saya percaya di sini tidak ada amin. Muncul lagi laki-laki lain, anak-anak muda. Beta nih, perempuan-perempuan tunduk par beta. Dari perempuan-perempuan yang pun laki ada dong semua tunduk par beta. Dong dia beta tuh, Tuhan ini sama kata dunia pangeran. Perempuan-perempuan muda SMP, SMA, mahasiswa semua tunduk. Beta cuma guys, semua ikut beta. Itu dia. Sing ada perempuan satu di GKRI hidup amun yang sen tunduk par beta. Beta cuma ngangas saja senyum dan trik ikut beta. Halo anak muda GKRI Ambon bisa angkat tangan. Anak muda GKRI hidup Ambon. Anak muda saya kayang-kayang. Yang kayang-kayang ke turun tangan, yang muda-muda saja. Angkat tuh tinggi kepala lewat kepala. Turun tangan bagus. Itu saudara, itu aib. Sesuatu yang memalukan. Beta nih, ampun nih mabuk dari malam sampai pagi. Sampai balik bangun minum lagi ulang. Jadi orang-orang di tetangga tuh, gini par beta katup semua. Sebab kalau beta mabuk parang sosial lawang ka sosial. Linggis ya, lawang ka linggis. Siapa barangnya datang. Jadi anda mabuk tuh punya tujuan untuk hancurkan orang. Itu Anda setru salib Kristus, musuh salib Kristus. Seharusnya Anda berkorban untuk orang, bukan Anda mau bunuh orang. Amin. Katakan di sini tidak ada, bilang teman pinggir saya yang ada di sini. Amin. Bagus. Ibu Dina saya pun suara kuat. Bapak Ibu, mereka memiliki kehidupan yang tidak bermoral. Nilai-nilai dan norma-norma dalam mengatur tingkah laku mereka rusak. Mereka menikmati dosa dan tidak mau melepaskannya. Mereka hidup dalam tatanan etika yang salah. Di rumah. Tidak punya etika di rumah. Tidak punya etika di sekolah. Tidak punya etika dalam masyarakat. Tidak punya etika dalam berpakaian. Saudara, di mana kita ada, kita harus punya etika. Amin. Ada norma-norma yang mengatur kita. Ada kaidah-kaidah yang mengatur kita. Amin. Dalam masyarakat juga ada. Amin. Di gereja juga ada. Nah zaman ini kita lihat tatanan etika itu sudah salah, sudah bergeser. Makanya kita punya materi komsel, saudara ingat. Etika moral sudah hancur. Dan anak-anak kita semua pun masuk dalam tatanan yang salah. Anak-anak muda dengar. Siapapun Anda melayani di gereja ini dengar. Tunjukkan contoh yang baik di rumah Anda. Hormati ayah dan ibumu. Itu hukum dari Tuhan Allah. Supaya dua hal, engkau berbahagia di muka bumi dan umur panjang. Jadi anak muda buka telinga lah dengar. Anda melayani Tuhan tapi tidak punya hormat buat Anda punya orang tua di rumah. Anda pikir siapa orang tua Anda? Anda harus menghormati orang tua Anda, amin. Dengan jalan apa? Anda mau berjalan kemana, kasih tahu orang tua Anda. Mama saya akan pergi ke sini. Dan kalau Anda rubah lagi, mama saya tidak jadi ke sini, saya ke sini. Itu tandanya Anda hormati orang tua Anda.
Anda belum jadi orang tua untuk merasakan bagaimana seorang ibu atau bapak itu stres ketika telepon Anda tidak angkat. Jadi dengar saudara anak muda, yang muda-muda dengar kita bilang, mau pergi jalan kemanapun, kasih tahu mamamu, mama saya akan ke sini. Kalau rubah lagi, mama saya berubah, saya akan pergi ke sini teman saya. Anda harus jujur sama orang tua Anda. Jangan berani Tuhan di sini semua baik, semuanya seperti wow, tulus murni semua. Tapi Anda tidak punya etika. Anda tidak punya sopan santun. Anak muda katakan amin. Jadi bertobat dan berubah. Mau kemanapun kasih tahu mamamu. Kalau mamamu di rumah berbicara atau papamu, kamu harus duduk diam, tenanglah dengar. Jangan orang tua Anda bicara, Anda punya 1000 kata balas orang tua. Itu Anda tidak punya etika. Amin. Betul dengan beri waktu kita lihat moral, etika daripada dunia sekarang hancur. Tapi di gereja ini kami ajarkan Anda untuk hidup sesuai firman Allah. Jangan Anda melayani Tuhan, tapi orang tua Anda itu menderita. Karena Anda tidak pernah tahu di mana Anda pergi. Anda matikan HP Anda, saudara sama dengar, Anda bertobat. HP Anda itu dibuka, waktu orang tuamu telepon, Anda harus angkat. Mungkin tiba-tiba mamamu sakit, yang perlu engkau ada untuk menolong, beli obat atau apa. Tapi Anda tidak peduli. Satu saat kalau Anda pulang, orang tua sudah rumah sakit, Anda menyesal sampai mati. Karena waktu ibumu, bapamu butuhkan, engkau tidak ada. Jadi HP Anda dibuka, Anda mudah katakan amin. HP Anda tidak boleh dikunci ya, amin. Tidak boleh dimatikan ya, amin. Harus itu terbuka supaya mamamu, bapamu telepon, kamu angkat. Itu kamu anak yang sopan. Kalau orang tua bicara untuk Anda tidak boleh menentang orang tua. Anda duduk dan dengar saja apa yang harus saya perbaiki. Saudara boleh tanya anak dua saya tuh. Kalau saya bicara mereka duduk diam tenang. Tidak boleh buka mulut. Saya punya anak Priscilla. Dia duduk tenang. Dia tidak pernah buka mulut untuk saya. Dan juga menikah. Saya bicara apa mereka diam. Biar saya pukul dia dulu, saya pukul dia keras-keras. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan satu kata pun untuk saya. Itu Priscilla, itu Cece. Tidak pernah dia berontak untuk saya. Tidak pernah dia menentang saya. Amin saudara, kalau saya bicara sesuatu, dia akan dengar. Amin Bapak Ibu. Khususnya anak muda, amin. Dengarkan kalau orang tua bicara, Anda duduk di situ dengar. Apa yang harus saya ubah. Dunia di luar boleh kacau saudara. Karena etika moral mereka rusak. Anda di gereja tidak boleh. Tunjukkan bahwa mama beta seperti firman Tuhan bilang. Beta seperti mama punya generasi hidup, yaitu hormati orang tua. Anda mau jalan kemana, kasih tahu mamamu. Amin. Anda punya masalah apa, kasih tahu mamamu. Ceritakan biar mamamu mendoakan kamu. Amin anak muda. Itu di rumah. Tunjukkan sikap yang hormat kepada orang tua. Bangun pagi itu Anda kasih selamat buat mereka. Selamat pagi mama atau bapak. Hormati orang sisi rumahmu karena Anda di rumah itu. Bagi Anda yang kos-kosan dengar. Tidak ada orang yang atur Anda. Karena Anda atur Anda punya diri. Jadi kalau Anda tahu jam berapa Anda harus pulang kos-kosan. Kalau mama kos bilang jam 10, pulang justru jam 10. Jam 12 Anda pulang. Anda tidak punya etika. Amin. Anak muda diberkati. Di sekolah juga begitu, hormati gurumu. Biar guru itu mau marah karena Anda tidak buat pekerjaan rumah atau apa saja. Anda harus hormati, itu guru. Itu orang di atas Anda, amin. Tidak boleh merusak itu barang-barang yang ada di sekolah. Karena Anda jegel guru, Anda taruh basar-basar di situ, coret tembok-tembok atau rusak barang-barang ada di sekolah. Itu Anda tidak punya etika loh, amin. Demikian juga dalam masyarakat. Anda tidak boleh minum mabuk dalam masyarakat lalu bikin kekacauan. Atau pesta di rumah Anda. Atau karaoke sampai tengah malam. Hei, Anda kira Anda sendiri. Tetangga juga perlu istirahat. Amin. Jadi kalau bertamu di rumah orang jam 10 pulang sudah. Katakan amin. Ya, jam 10 pulang jam 11 melayani karaoke. Karena ketemu ini ada di rumah karaoke sampai sentuh tetangga ada sakit kah? Tetangga itu butuh istirahat kah? Seperti dunia mereka. Ini etika yang salah saudara.
Dalam hal berpakaian juga begitu saudara. Anda harus menunjukkan cara hidup Anda berpakaian yang punya etika. Amin. Jangan berpakaian sembarangan saat Anda melayani Tuhan. Jangan Anda berpakaian seperti selebriti. Bintang-bintang film di Hollywood. Mau pendek, mau tangan putus, mau apa saja, tulang belakang balobang, muka balobang. Kain putus-putus, tidak pantas saudara. Jangan mau masuk gaya hidup itu dalam gereja untuk melayani Tuhan. Itu tidak punya etika dalam hal berpakaian. Semua bilang ulang-ulang. Dan kalau Anda menentang salib Kristus. Anda menentang kebenaran. Kalau Anda ulang-ulang lagi pakai baju-baju seperti itu, dengar ya. Karena dari suami saya masih hidup sudah bilang, Anda menentang kebenaran. Anda menentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Khususnya anak-anak muda, amin anak muda. Pasti Anda punya telinga panas. Kalau Anda jalan di gereja ini ketemu orang-orang yang sudah usia, yang sudah tua tuh, tolong Anda tunduk. Amin. Kalau mereka ada duduk, mama permisi mama. Itu caranya orang punya etika. Ini orang tua duduk berjalan saja. Kamu kira kamu siapa? Kamu tidak menunjukkan etika dalam hal sopan santun. Kalau mereka ada duduk, Anda harus. Saya punya ruangan harus masuk siapapun dia. Baru betul masuk. Tidak boleh dia serobot masuk. Itu etika, itu aturannya. Jauh itu jadi anak Tuhan tapi tentang aturan. Jangan bilang Anda anak Tuhan ya. Kalau Anda anak Tuhan, Anda harus hidup sesuai kaidah. Norma-norma, aturan-aturan yang dicatat firman Allah. Supaya orang lihat betul, bagus. Anda naik motor pun demikian. Hai anak muda. Anda baru turun melayani Tuhan, tapi orang sudah lihat Anda berpelukan dengan pacar Anda. Seperti dunia ini hanya kalian berdua yang hidup. Aman ini terlalu kecil saudara. Anda berpelukan sebagai suami istri. Anda berciuman atas mobil. Di mobil Anda. Wow saudara. Anda menentang salib Kristus. Anda jadi musuh bagi salib Kristus. Anda tidak punya etika dan tidak punya moral. Anda kasih naik status Anda. Dengan baju yang pendek-pendek. Dengan berpelukan dengan pacar Anda. Saya mau bilang. Anda punya etika tidak ada. Moral Anda rusak. Siapapun Anda. Amin. Jadi saya percaya di GKRI Hidup Ambon, anak-anak muda tidak seperti begini. Katakan amin. Yang ketiga, pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Ini orang-orang yang membenci salib Kristus, yang setru dengan salib Kristus. Kesenangan dan kenikmatan dunia menjadi prioritas dan bukan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan hal-hal rohani. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan nasihat, dengan teguran, ajaran dan didikan. Mereka terus kejar uang sehingga Tuhan dilupakan. Saudara, kau harus cari uang untuk kau hidup, saudara. Tetapi yang salah dan berbahaya adalah fokus Anda itu hanya untuk uang. Kau harus kerja keras. Kau punya panggilan Mastery Home Sale. Panggilan hidup harus kerja. Bapak-bapak kerja. Amin. Itu panggilan Anda sebagai bapak rumah tangga. Kerja. Bini-bini dikasih uang. Jadi bendahara di rumah untuk mengatur semuanya. Bini-bini yang sudah kasih uang. Anda harus cari jadi bendahara yang baik. Mengelola keuangan suami Anda yang dibawa pulang. Amin. Jangan suami bawa pulang 500 Anda habiskan di butik. 500 Anda habiskan di MCM. 500 Anda kasih habis akan di Sari Gurih. Ratu Gurih. Halo? Kayak uang nih akan sentadu di tangan. Mesti juga makan bakso yang akan. Beta ada lihat sepatu satu ada. Nanti bapak tanya kalau minta bilang saya uang saya cukup beta ada simpan. Padahal lapas akan per sepatu tuh. Sepatu ampar 50 sisa 50 ribu naik oto pulang balik. Ya sisa berapa lalu makan bakso habis. Lah kita tanya mana uang habis. Jadi kerja, amin. Tapi jangan lupa Tuhan. Jam ibadahlah. Jam melayani Tuhanlah. Saudara kira Tuhan saya sanggup bayar dong punya pengorbanan. Hai tim musik, Anda pikir Tuhan Allah mata buta lah senia Anda melayani.
Halo? Jadi kalau Anda melayani itu gairah. Peter katakan gairah. Pasya Ungu katakan gairah. Peki, gairah. Nathan, gairah. Kan Tuhan lihat dari surga. Betapa anak dia lelah yang tidur. Ini perse ya. Ini 500.000 per bonbon jua. Ini 500.000 per saya makan coto jua. Tuhan cuma kemarin kita saya tidur 1 malam 500.000 di tangan. Itu bukti Tuhan mengasihi Anda. Jangan melayani dengan hati sama orang yang seteru Tuhan begitu. Benci Tuhan begitu. Melayani dengan sekuat tenaga. Singar-singar amin. Itu seperti tadi mereka. Saya percaya selama Tuhan bawa dong lagi. Bawa lagi naik. Karena dengan gairah mereka menyanyi. Latihan tidak gampang. Datang latihan tepat waktu, tepat waktu stop. Nah itu dia. Aturannya banyak. Tapi supaya kita jadi bagus. Amin. Nah, Bapak Ibu diberkati. Ya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Mengapa Anda menjadi seteru Tuhan? Bukankah Tuhan sayang kita? Mengapa kita memusuhi salib Tuhan? Mengapa kita menjadi seterunya? Mengapa kita memusuhinya? Bukankah di salib itu Tuhan berkorban untuk kita? Bukankah di salib itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mendamaikan kita dengan Bapaknya? Bukankah di salib itu ada pengampunan buat kita? Mengapa kita membencinya? Mengapa kita melawan Tuhan? Maksudnya begitu. Mengapa kita menentang Tuhan? Mengapa kita membenci Tuhan dan aturan-aturan firman Tuhan-Nya? Mengapa kita membencinya? Mengapa kita tidak melakukannya? Kalau orang luar tidak mengenal Tuhan, tidak masalah. Anda mengenal Tuhan. Amin. Anda harus mengasihi Tuhan. Anda harus menuruti apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di salib itu, Bapak Ibu dan saudara saya, kita diselamatkan. Jangan membenci itu. Jangan benci Tuhan seperti itu. Jangan benci Tuhan, jangan benci firman-Nya. Karena firman-Nya, aturannya itu atur kita. Sehingga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan di muka bumi yang rusak dan hancur. Jadi mengapa Anda masih menjadi seteru Tuhan? Kalau Anda sudah bertobat, sudah jangan ulang lagi kesalahan yang sama. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, lakukan sudah. Jangan bercokol dalam kehidupan berdosa. Itu sama saja dengan Anda seteru dengan Tuhan Allah. Karena Anda sudah tahu benar, Anda bercokol dalam kehidupan berdosa yang sama. Seperti anjing kembali ke muntah. Seperti babi kembali lagi, sudah bersih. Anda kembali lagi. Hai anak muda, berhenti dari hidup berdosa. Karena Anda sudah diselamatkan. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang padamu. Kalau kalian tahu hati kami, hati saya sebagai gembala, Anda tidak lihat saya menangis di sini. Tapi hati saya menangis. Dan saya akan menangis di rumah. Karena Anda tidak pernah berubah-berubah. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan lain pun demikian. Hati kami itu menangis. Karena baru saja kami pelayanan Anda keluar dari kebenaran. Saya bacanya, saya bilang betul Rasul Paulus menderita, dia menangis, dia cucur air mata sambil tulis surat itu. Itu yang sama bagi kami. Hamba Tuhan kadang menangis tapi Anda tidak pernah tahu. Karena kamu dengar firman tapi tidak berubah. Kamu memilih pilihan yang salah. Tapi akhir hidupmu, tahukah Anda kebinasaan? Anda terpisah dari Tuhan. Anda tidak ada bersama Tuhan dalam kekekalan. Makanya kalau kami ngomong untuk Anda. Kami berbicara, mungkin Anda sudah bosan. Tapi ini penting untuk kehidupan Anda di masa kekekalan. Saudara, kita ada di hadirat Tuhan. Saya minta tim present worship kita ada di hadirat Tuhan, saudara. Lalu mari lihat diri Anda. Mengapa Anda musuh Tuhan? Mengapa Anda melawan Tuhan? Mengapa Anda membenci Tuhan dan firman-Nya? Mengapa Anda lawan kebenaran? Tuhan ada di sini. Tuhan mau Anda kembali kepada norma-norma, aturan-aturan firman Tuhan.